Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo, silakan masuk. Iya ibu. Mari nak sini. Iya. Silakan duduk. Iya ibu. Bagaimana duduknya, sudah nyaman? Sudah ibu. Jadi enak, kita sudah lama ya tidak ketemu nak. Iya ibu. Ya sudah lama. Iya. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik ibu. Tadi sebelum masuk ke sini datang ke ibu, kamu ada mata pelajaran apa nak? Bahasa Indonesia ibu. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Ibu Dian ya? Iya. Oh, tadi tuh Ibu di ruang guru katanya Ibu Dian Ibu Dian lagi ngadain kuis di kelasnya kamu ya? Iya ibu. Jadi bagaimana kuisnya? Alhamdulillah lancar. Tapi ada satu nomor saya tidak isi ibu. Oh, masih satu nomor, belum Iya. 5 nomor. Yang penting lancar ya? Iya Oke, alhamdulillah. jadi gimana nih Nah? Mau ngobrolin apa nih kira-kira sama Ibu hari ini? Di sini saya datang ke sini bu, mau sedikit cerita dengan ibu. Oh, bercerita ya Aina. Oke, baik. Tapi sebelum itu Aina, ada baiknya kita untuk berdoa dulu ya, Iya. supaya kegiatan akan kita lakukan sebentar berjalan dengan baik, bermanfaat, dan kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk cerita yang akan Aina ceritakan sebentar, dan juga supaya hati dan pikiran kita bisa sama-sama tenang. Oke, jadi bagaimana? Sudah siap? Sudah Mau Aina atau Ibu saja yang pimpin doa? Ibu saja. Oke, baik. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Jadi Aina, terima kasih banyak. Di sini Ibu betul-betul berterima kasih kepada kamu karena sudah menyempatkan waktu, sudah meluangkan waktu untuk datang ke Ibu. Ibu tahu cerita itu tidak mudah ya, menceritakan sesuatu itu tidak mudah. Jadi Ibu tuh betul-betul mengapresiasi keberanian kamu, kemauan kamu untuk datang ke sini. Jadi Ainana, di sini Ibu mau kamu tenang ya, bercerita baik dengan kepada Ibu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ceritakan segala hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Ibu akan mendengarkan itu, menerima semua itu. Karena di sini Ibu itu tidak akan menceritakan apapun yang Aina ceritakan kepada Ibu ke orang lain. Ceritanya Aina itu akan sampai di ruangan ini kepada Ibu dan kamu saja yang tahu. Jadi Ibu betul-betul berharap tidak ada yang kamu tutup-tutupi ya nak. Karena makin Aina jujur, makin bisa kita untuk menemukan solusi yang tepat. Jadi Ibu berharap jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Cerita saja apapun yang Aina ingin katakan di sini. Ibu akan betul-betul mendengar. Bagaimana Aina? Iya ibu. Sesudah tadi mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Setelah itu mata pelajaran apa? Bahasa Inggris ibu. Bahasa Inggris gurunya ada? Nggak ada sih ibu. Kata ketua kelasku dia nggak hadir karena sakit. Oh, sakit ya. Jadi bagaimana kalau sesi kegiatan kita hari ini akan berlangsung selama 40 menit? Iya ibu. Apakah kamu siap nak? Siap ibu. Oke, nah jadi apa yang mau kamu ceritakan hari ini? Silahkan cerita ya nak. Iya ibu. Begini bu, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman ibu. Merasa tidak nyaman. Iya. Jadi akhir-akhir ini Aina merasa tidak nyaman. Kalau boleh Ibu tahu, Aina tuh merasa tidak nyamannya tuh dalam hal apa ini? Begini bu, saya itu sering sekali refleks ibu. Tubuhku itu biasa langsung refleks begitu ibu. Oke, refleks ya. Iya. Refleksnya itu dalam bentuk apa? Begini tuh ibu, saya itu
kalau misalnya nih di dalam kelas atau misalnya kumpul dengan temanku, kalau ketawa, saya refleks langsung pukul temanku ibu, dan saya tidak sadar kalau pukulanku itu ternyata keras ibu. Oke. Jadi di sini Aina merasa tidak nyaman akhir-akhir ini karena selalu merasakan gerakan refleks. Nah, Iya. gerakan refleksnya itu adalah memukul teman, Iya. spontan memukul teman. Kalau misalnya tuh lagi semangat-semangatnya atau lagi bercanda bareng mereka tuh kumpul-kumpul, oke, kumpul-kumpul. Terus Aina lagi semangat-semangatnya mungkin atau mungkin lagi ketawa. Iya, Terus tiba-tiba langsung mukul temannya. Iya, langsung biasa saya pukul bahunya ibu. Oh, terus apanya lagi? Selain bahu biasa? Bahu sih ibu. Biasa juga paha. Paha. Oke. Jadi Aina, di sini ibu betul-betul apresiasi sekali karena kamu di sini sudah sadar tentang pola refleks yang kamu alami ini akhir-akhir ini. Iya ibu. Aina, kalau boleh ibu tahu, kira-kira ada tidak ya momen-momen lain yang membuat pola refleksmu itu muncul? Misalnya itu muncul dalam momen-momen di kelas atau momen-momen pas kamu lagi sendiri. Oh ibu, di kelas itu saya sering sekali bu, gurunya itu masih sementara menjelaskan materi, saya refleks langsung angkat tangan bertanya, padahal posisinya di situ ibu belum dipersilahkan untuk bertanya. Jadi saya itu sering ditegur dengan guru, dia bilang sabar ya, saya selesaikan dulu ini penjelasan materinya baru kamu bertanya. Di situ posisinya saya merasa bersalah sekaligus saya merasa malu ibu, karena teman-temanku itu delete semua saya ibu. Bahkan ada yang bilang kayak sabar masih menjelaskan gurunya. Oke. Nah, itu pas momen di kelas ya? Iya, Kalau Ibu. misalnya momen-momen pas kamu lagi sendiri, pola refleksi itu apa saja yang terjadi ke kamu? Malu saya malu. Oke, tidak apa-apa. Kalau momen sendiri itu saya itu biasa kalau kayak biasa HP ku saya cas, saya duduk sendiri itu saya ingat momen-momen yang memalukan begitu ibu. Biasa salah panggil orang atau salah pukul orang. Setelah saya ingat, saya refleks kayak saya pukul kepala ibu, kayak kenapa saya ini kayak kenapa saya bisa berperilaku seperti itu ibu. Oke, nah masih ada lagi? Itu aja sih ibu. Jadi seperti yang Anda jelaskan tadi ya, pola refleks yang muncul di kelas itu ketika guru masih menjelaskan, Ina langsung tiba-tiba angkat tangan, tiba-tiba betul-betul spontan kan Ina di situ angkat tangan. Pak, saya mau bertanya. Padahal di situ gurunya masih menjelaskan, materi terus. Nah terus karena itu Ina langsung ditegur sama guru. Terus juga dapat tegur dari teman-teman. Pasti Ina terganggu kan sama respon-respon tidak enaknya dari teman itu. Terus juga seperti yang Ina jelaskan tadi, waktu Ina lagi sendiri, Ina tuh tiba-tiba spontan pukul tubuhnya, kayak pukul kepala atau apapun itu yang ketika Ina tuh mengingat satu-satu momen yang memalukan. Oke, jadi untuk satu hal itu Ina sebenarnya itu adalah pola refleks yang memang terjadi pada orang kalau misalnya kita tuh lagi merasakan malu. Dan itu tuh pola refleks yang memang munculnya natural gitu. Oke, Ina, kalau boleh ibu tahu, ibu mau bertanya sama kamu. Sebelum gerakan refleks itu kamu lampiaskan, kamu gerakkan dengan cara mengangkat tangan tadi atau memukul bahunya temanmu, ada tidak sih kayak tanda-tanda yang kamu rasakan sebelum itu? Misalnya nih, kayak jantungmu berdebar atau rasa gatal di tangan atau bagaimana? Oh iya ibu, ada yang saya rasa biasa itu kalau kayak
misalnya itu kayak sendirianku ibu, ingat masalah-masalahku atau ingat momen-momen yang memalukan, Ya. biasa itu langsung ada kayak perasaanku, dadaku langsung berdebar. Biasa kayak rasa dorongan sih kayaknya ibu yang namanya itu. Kayak perhatian itu seolah-olah kayak pukul ini, pukul ini. dilampiaskan. Iya, keluar soalnya gitu. kalau saya rasa tuh ibu, Ya. kalau saya tahan itu kayak nggak bisa ibu, kayak jelek perasaanku ibu, kayak harus saya keluarkan. Jadi di sini tuh ternyata punya tanda-tanda ya. Iya, sebelum iya. melakukan refleksi itu, seperti dadanya berdebar, terus juga kayak dadanya kayak membuncah begitu tuh, Iya. ada rasa yang harus dikeluarkan. Iya, Karena kalau betul, tidak, Bu. Ina tidak tenang. Iya. Nah, rasa tidak tenang itu yang bikin Ina kayak mungkin stres atau kayak ada rasa-rasa betul-betul Rasa tidak gelisah, nyaman, Bu. terisi sama diri sendiri. Kalau tidak dikeluarkan, jadinya pola refleksi itu selalu keluar tanpa Ina mau. Iya. Gitu. Oke, jadi Ina di sini Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira nih gerakan refleks kamu ini muncul pas kamu SMA atau sudah dari kecil mungkin? Kalau yang saya rasa ibu, gerakan refleks gue ini munculnya itu awalnya dari SMP ibu. Oh, Oke, jadi dari SMP ya. Iya ibu. Kalau soal gerakan refleks ini ada tidak ya? Bisa tidak ya kalau Aina menjelaskan lebih dalam lagi? Misalnya nih apa yang memicu pertama kali gerakan refleks ini muncul pas Aina itu SMP? Bisa Aina ceritakan? Oh ada ibu. Yang saya ingat waktu SMP itu saya kan siswa aktif waktu SMP, jadi saya itu sering ditunjuk oleh guru menjawab pertanyaan atau bertanya. Di situ saya merasa kalau saya itu harus duluan begitu. Jadi saya itu tidak mau didahulukan sama orang. Jadi saya merasa awal mulanya itu dari situ ibu. Jadi misalnya nih kalau sesi pertanyaan saya refleks, saya harus yang duluan, saya harus yang pertama. Dan misalnya kalau ada kita misalnya ngobrol nih dengan teman-teman, kalau di pikiranku sudah ada yang saya mau tanyakan, temanku belum selesai bicara, saya langsung potong ibu. Jadi saya rasa dari awal mulanya itu refleksku yang tidak bisa terkontrol itu berkelanjutan sampai SMA ibu. Oke, jadi pemicu pertamanya adalah pas di kelas 2 SMP Iya. tuh. Pas Ina di situ merasa kalau Aina tuh harus apa ya, harus lebih cepat lah dari teman-temannya. Apalagi kan di situ Ina kan siswa aktif. Iya. Nah pasti itu berpengaruh kan itu privilege itu, Iya, siswa aktif itu. berpengaruh sekali. Jadi pasti di situ Ina harus mempertahankan siswa aktif itu. Iya. Karena kalau misalnya ada temannya Aina yang mendahului Aina untuk bertanya kah, menjawab kah, pasti di situ Aina kayak merasa, aduh, saya lambat nih, saya kalah nih, begitu ya. Iya. Oke, Aina, seperti yang Aina jelaskan tadi, apa ya, gerakan refleks ini tuh pemicunya dari SMP. Iya. Nah, terus Ina katakan tadi kalau sempat tidak terasa, maksudnya sempat berhenti. Iya, sempat Berhenti. Nah, tapi muncul lagi pas SMA. Iya, Oke. pas SMA. Nah, kemungkinan Ina pengaruh munculnya di masa-masa SMA ini tuh mungkin karena pengaruh lingkungan. Bisa jadi sih ibu. Oke. Jadi Ina di sini Ibu mau bertanya lagi ya, lebih dalam lagi. Kira-kira Ina dari semua momen-momen refleks atau spontan yang kamu alami, yang pernah terjadi pada tubuh kamu, ada tidak ya setidaknya satu saja momen yang buat kamu berhasil tahan gerakan itu? Ada ibu, pernah satu Oke, kali saya bisa coba. kamu ceritakan? Bisa ibu.
Awalnya itu seperti biasa Ibu, guru itu menjelaskan. Saya itu refleks mau bertanya, tapi saya teringat kayak jangan bertanya. Tapi refleksku saya alihkan dengan baremas rokku Ibu, saya kasih begini Oh, rokku. di rumah seroknya ya? Iya, jadi emosiku yang tidak terkontrol itu saya alihkan ke rokku Ibu. Oh, jadi Aina remas roknya Iya. sebagai pelampiasan. Iya, pelampiasan. Pelampiasan supaya dorongan itu tidak tidak terjadi secara spontan lagi seperti biasa. Iya. Oke. Itu bentuk pelampiasannya kan? Iya. Bentuk pelampiasannya Ina kan? Itu sudah berapa lama Ina pakai pelampiasan itu? Baru 2 minggu terakhir ini sih Bu, tapi saya rasa itu Cukup. berhasil, Oh, cukup namun berhasil. tidak efektif sekali Bu. Oke. Oke, nah jadi seperti yang diceritakan tadi itu tuh betul-betul luar biasa karena apa ya? Aina tuh sudah mempunyai dorongan, sudah mempunyai kemauan, sudah mempunyai kekuatan untuk mengalihkan gerakan refleksi itu. Nah itu tuh termasuk kekuatan. Iya. Oke, nah seperti yang diceritakan tadi itu tuh betul-betul luar biasa ya, luar biasa karena apa ya? Aina di sini tuh sudah mempunyai kemauan, sudah mempunyai kekuatan, sudah mempunyai dorongan untuk menahan gerakan refleksi itu. Itu tuh sudah termasuk kekuatan karena Aina tuh berhasil menahan agar dorongan itu tidak menjadi sebuah masalah. Oke, nah kalau bisa Ibu tahu lagi, kira-kira nih dari selama gerakan refleks yang kamu alami akhir-akhir ini dari masa-masa ini sekarang masa-masa SMA ini, ada tidak ya dampak yang kamu rasakan, dampak nyatanya? Misalnya nih dampak ke diri kamu sendiri, ke teman-teman pertemanan kamu, atau ke ruang akademik kamu, ke lingkungan akademik kamu. Oke Bu, kalau untuk dampak yang saya rasakan, yang pertama itu di lingkungan pertemanan Ibu. Ketika saya kayak habis kumpul nih, refleks habis pukul temanku itu langsung kayak tegur kayak, ih kenapa pukul Le? Kamu tahu sakit itu. Di situ saya merasa kayak, aduh sepertinya temanku marah karena mungkin saya kelewatan tuh Ibu. Yang kedua itu saya sering sekali dapat teguran. Yang pertama itu teguran dari wali kelasku karena yang pertama itu teguran dari guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran ini ternyata menyampaikan juga permasalahan yang saya rasakan ini ke guru wali kelas Ibu. Jadi Ibu wali kelas itu sering sekali panggil saya kayak, oh ternyata kamu kayak memiliki permasalahan ini. Saya ditanya-tanya tapi saya tidak bisa belum bisa menjelaskan kepada beliau ya. Iya Ibu. Dan kalau untuk dampak yang saya rasakan di diriku sendiri Bu, begini Bu, biasa tuh saya duduk, saya pikir semua permasalahan atau refleks yang sudah pernah saya lakukan nih. Dan setelah saya pikir, refleksnya kembali muncul Ibu, yang saya bilang biasa saya pukul kepalaku atau tidak saya pukul pahaku karena saya ingat semua lagi itu Ibu. Jadi itu dampak yang saya rasakan. Oke. Masih ada lagi yang mau diceritakan? Tidak ada Ibu, hanya itu aja. Oke, terima kasih Ena sudah menceritakan kepada Ibu tentang dampak yang kamu rasakan. Iya, Ibu. Jadi di sini tuh Ibu bisa menangkap kalau dampak-dampak itu terasa cukup nyata ya, Iya, Bu. yang kamu alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih tadi di kelas, misalnya kamu refleks angkat tangan lagi
padahal guru tuh masih menjelaskan materi, tapi kamu tuh tiba-tiba angkat tangan, mau bertanya, mau menyenggah, atau mau memberi pendapat, tapi belum waktunya. Oke, dan itu otomatis mengganggu teman-teman yang lain yang sedang fokus, kan? Karena kan belum waktunya kan, Ina. Nah, kan pas mengganggu suasana kelas kan, Ina. Iya. Nah, apalagi juga guru mata pelajaran sudah melapor ke wali kelas. Iya, sudah Bu. melapor ke wali kelas, tapi kamu di sini belum bisa menjelaskan ke beliau apa sih yang sebenarnya saya rasakan di kelas, Iya. apa sih sebenarnya yang terjadi di kelas tentang diri saya sendiri. Oke, dan untuk dampak pada dirimu sendiri tadi kamu jelaskan kalau kamu tuh tiba-tiba kepikiran lagi, kamu tuh refleks pukul kepalamu atau Iya. pukul pahamu. Oke, nah kalau boleh ibu tahu, ada tidak ya dampak kepada diri sendiri yang misalnya nih kayak kamu overthinking atau kamu stres karena kepikiran kayak kenapa ya saya tadi begini? Iya, Ibu, Iya. ada. Bisa kamu jelaskan? Kalau dampak yang saya rasakan selain saya pukul itu, biasa saya tuh Ibu tidak bisa tidur kalau malam. Saya begadang. Saya itu pikir semua permasalahan ke Ibu. Jadi saya itu overthinking lagi ke depannya, kayak aduh jangan sampai besok atau lusa saya guru masuk ke kelas saya refleks lagi begitu. Nanti saya dapat teguran lagi, saya malu juga Ibu. Oke, nah di sini tuh ibu bisa betul-betul merasakan apa yang kamu rasakan, bagaimana tidak nyamannya misalnya dalam kelas. Kamu kan pasti angkat tangan nih mau menjawab atau mau bertanya, mau memberikan pendapat atau sanggahan, pasti kamu tuh tidak bermaksud untuk potong gurumu. Iya. Kan tidak bermaksud kan, tapi di sini tuh sudah ada imbasnya ke kamu. Pertama, kamu dianggap tidak sopan mungkin sama gurumu kan, Iya. karena tiba-tiba menyela, tiba-tiba memotong pembicaraan, terus juga pasti kamu malu seperti yang kamu katakan tadi, malu oleh teman-temanmu, Iya. karena teman-teman, apalagi pasti teman-temanmu lagi fokus nih, tapi kalau tiba-tiba memotong pembicaraan guru di kelas, pasti kayak konsentrasinya mereka jadi terganggu. Nah juga untuk dirimu sendiri tadi yang seperti yang kamu jelaskan, kamu tuh overthinking. Kamu sampai begadang cuma karena memikirkan hal itu. Kamu sampai-sampai tidak tidur cuma gara-gara memikirkan hal-hal yang terjadi di sekolah tadi. Oke, apa betul Ina? Betul? Betul Ibu. Oke. Di sini ibu mau tahu lagi, boleh? Ibu bertanya? Boleh Ibu. Oke. Kira-kira apa sih yang kamu rasakan dari hatimu paling dalam tentang masalah yang kamu alami saat ini? Kalau perasaan Ibu, tentunya saya sedih Ibu. Karena saya merasa temanku jaga jarak dengan saya Ibu. Saya juga merasa kayak gagal, kayak saya kan sudah berapa kali nih diberi teguran, diingati dengan guru, tapi saya juga masih belum bisa kontrol diriku. Jadi saya kayak merasa gagal, kayak aduh kenapa saya ini, kayak saya sedih, overthinking, dan juga mauku itu Ibu, saya datang ke sekolah itu tenang, tanpa ada refleks begitu, tanpa ada overthinking begitu Ibu. Jadi intinya kamu di situ tidak bermaksud apa-apa, Iya. tapi gara-gara permasalahan kamu ini, gerakan spontan yang kamu alami, semua tuh jadi kayak agak berantakan, agak kacau begitu Iya, ya. Ibu. Oke. Jadi Ana setelah bincang-bincang panjang kita tadi di sini Ibu sepertinya mau merangkum ya sedikit Iya, boleh. tentang apa saja yang Ibu tangkap dari ceritamu semua. Oke. Jadi Aina, di sini kamu akhir-akhir ini merasa tidak nyaman kan? Iya. Merasa tidak nyaman karena gerakan spontan yang sudah kamu sadari pola refleksnya. Terus juga ternyata
gerakan spontan ini tuh sudah terjadi sejak kelas 2 SMP ya. Ternyata di situ sudah pemicunya, Iya. dimana kamu sebagai siswa aktif yang betul-betul tidak mau tidak mau dikalah, tidak mau kata siswa aktif itu pindah ke temanmu yang lain mungkin kan. Jadi kamu tuh kayak harus cepat-cepat terus karena kau tuh nggak boleh lambat. Karena karena kapan kamu merasa lambat dari teman-teman, pasti kamu merasa tidak enak. Kamu pasti merasa, aduh, saya gagal di sini. Oke. Ternyata di situ ya pemicunya pas kamu kelas 2 SMP. Seperti yang kamu jelaskan juga tadi, ternyata gerakan spontan ini tuh sempat tidak terasa mungkin ya. Sempat tidak terasa Ibu. Terus makin menjadi lagi, muncul kembali, terus makin menjadi-jadi di masa-masa sekarang di SMA ini. Nah mungkin juga di situ karena karena pengaruh lingkungan baru ya SMA. Nah di situ terus juga karena itu semua kamu tuh merasakan dampak yang nyata, bukan cuma untuk kamu sendiri, tapi dalam kelas, terus akademikmu sudah dicap tidak sopan sama guru, terus juga dampaknya sudah mulai dijauhi sama teman-teman. Nah di sini tuh kamu tuh merasa sedih karena kamu tuh tidak mau dicap begini, kamu tidak mau dicap tidak sopan karena kamu kan sebenarnya tidak bermaksud apa-apa, tapi karena gerakan-gerakan gerakan spontan ini, impulsifmu ini, kamu merasa sangat-sangat terganggu. Iya Ibu. Oke, nah di sini tuh Ibu betul-betul apresiasi kamu karena kamu sudah menyadari pola ini. Kamu sudah bercerita kepada Ibu, sudah menceritakan banyak hal kepada Ibu. Jadinya pasti bagi kamu ini tuh tidak mudah sekali karena kamu tuh cuma mau sekolah, cuma mau tenang, tapi gara-gara ini kamu tiba-tiba dijauhi. Apalagi pasti kamu tuh, Ibu tuh bisa merasakan bagaimana rasa tidak tenangnya menahan dorongan itu. Apalagi kalau misalnya kamu tahan dorongan itu, dampaknya sama tubuh kamu sendiri. Sudah mulai risih sama tubuh kamu sendiri, sudah mulai tidak nyaman gitu kan. Yang bincang panjang kita tadi, kita sudah mengetahui apa yang terjadi pada Aina, pada kamu. Terus juga kita sudah tahu ya, ternyata kamu tuh mempunyai kekuatan untuk bisa menahan pola refleks itu sesekali. Nah di sini Ibu mau tanya, kira-kira nih 1 minggu ke depan, apa sih yang ingin kamu lakukan? Maksudnya perubahan apa yang mau kamu harapkan ke depannya terjadi sama kamu? Kalau untuk yang awal Ibu, yang awal sekali, saya itu mau sekali hilangkan refleksku yang saat proses pembelajaran, saat gurunya menjelaskan itu. Saya mau hilangkan sekali refleksku yang langsung angkat tangan atau memotong pembicaraan guru Ibu. Oke, jadi tujuan utama yang kamu inginkan di sini adalah bisa menahan diri kamu untuk tidak memotong penjelasan guru di kelas. Iya. Gitu? Iya. Oke. Jadi seperti yang Ina ceritakan tadi, Ina mau bisa menahan diri supaya tidak selalu spontan mengangkat tangan kan di kelas. Oke Ina, jadi tujuan yang kamu inginkan selama 1 minggu ke depan adalah bisa menahan diri untuk tidak tiba-tiba mengangkat tangan saat guru masih menjelaskan di kelas. Oke. Di sini untuk tujuan itu Ibu jadikan target yang perlu kita capai ya dalam minggu ini. Nah, Ibu mau bertanya lagi, kira-kira nih jika target itu sudah tercapai, misalnya 1 minggu ke depan lah dulu ya, tapi sudah tercapai nih, kira-kira hal positif apa yang akan Aina rasakan? Mungkin Ibu, jika target yang pertama tadi sudah terselesaikan, saya mungkin bisa lebih tenang dalam belajar.
sudah tidak dapat teguran lagi dari guru, lebih fokus belajar. Itu sih Ibu yang mungkin kalau yang saya bayangkan ya Ibu akan lebih tenang. Oke, bagus sekali Aina. Jadi kita di sini sudah punya target yang pas ya, yang jelas ya. Nah, Aina di sini Ibu mau ngajak Aina mikir sama-sama. Kira-kira misalnya nih di kelas gerakan refleksi itu mau lagi muncul. Kira-kira apa yang akan Ina lakukan untuk melampiaskan gerakan itu? Nah, seperti yang Ina jelaskan tadi kan, Aina kan meremas rok tuh, Iya, meremas rok. Apa cara itu bisa Ina pakai lagi atau Ina mungkin punya cara lain? Mungkin saya berusaha untuk pakai Bu, tapi saya rasakan itu yang saya bilang tadi kurang efisien. Untuk cara lain saya belum punya Ibu. Oke. Saya mau siapa tahu Ibu bisa bantu Iya. saya. Oke, Aina. Jadi ya di sini Ibu tuh mungkin punya solusi. Aina punya hobi tidak? Punya Ibu. Apa itu kira-kira kalau misalnya lagi di kelas? Saya tuh sering gambar bunga, gambar pemandangan atau hewan. Saya sering menggambar Ibu. Oke, jadi begini, nah kalau misalnya ini tiba-tiba gerakan refleksi itu mau muncul lagi, Iya. padahal guru masih menjelaskan, mungkin Ina bisa melampiaskan gerakan refleksi itu dengan cara coret-coret buku gambar gitu ya. Siapkan buku gambar ya, atau buku kecil saja seperti note. Iya. Nah, di situ Ina gunakan untuk menggambar seperti seperti hobinya Ina tadi kan? Iya Ibu. Oke. Terus juga mungkin sebelum bertanya atau mengangkat tangan, Ina kan mau bertanya tuh. Iya Ibu. Mungkin bisa ya pertanyaannya itu dicatat dulu di buku. Gitu, dicatat di buku supaya gerakan refleksinya itu tuh tidak ke tangan sini tapi ke tangan yang menulis itu. Oke. Gitu. Bagaimana menurut Ina? Boleh Bu, saya berusaha untuk coba dulu Ibu. Oke, baik. Bagus sekali Aina. Jadi di sini tuh Ibu mau Aina tahu kalau gerakan refleksi yang negatif itu tuh sebenarnya bisa didorong menjadi hal yang positif. Bisa dilampiaskan ke hal yang positif begitu. Oke, jadi Aina di sini Ibu betul-betul berterima kasih kepada kamu karena sudah bercerita, sudah terbuka itu kepada Ibu, dan di sini tuh Ibu mau kamu tahu kalau kurangnya kekuatan untuk mengontrol diri itu kayak kayak misalnya nih ada mobil tuh jalan tapi tuh remnya tidak berfungsi gitu. Jadi kayak tiba-tiba spontan saja, tiba-tiba melaju begitu saja gitu. Tapi itu tuh semuanya bisa diubah Ina. Oke Ina, di sini tuh Ibu mau bertanya kepada kamu, kalau misalnya nih kamu terus membiarkan gerakan refleks kamu ini menguasai dirimu, kira-kira apa yang akan terjadi kepada kamu ke depannya? Kalau yang saya pikir nih Bu, mungkin saya bisa dijauhi dengan temanku. Itu pasti Bu. Karena semakin sering kita kumpul, kan pasti kalau kumpul itu bercanda atau ketawa-ketawa tuh Ibu, pasti saya juga semakin sering pukul temanku kalau misalnya refleks. Dan yang kedua itu mungkin nilai akademikku akan turun kalau yang saya rasa ya. Karena pengaruhnya yang pertama, saya tidak fokus. Karena setelah ditegur misalnya dari guru. Yang kedua, karena saya sering dapat teguran. Bisa jadi nilaiku yang bisa dibilang sudah cukup, tapi karena perlakuanku atau sikapku yang kurang baik di dalam kelas, guru bisa kasih turun sedikit nilainya Ibu. Itu
yang saya bayangkan ya Ibu, kalau refleksku ini tidak terselesaikan. Oke, ini bagus sekali ya, kamu betul-betul menyadari dampak negatif itu. Nah, Iya, kalau Ibu. misalnya nih Ina, Ibu mau bertanya lagi, kalau misalnya tuh kamu sudah menyadari pola refleksi ini, terus kamu mau berubah, kira-kira apa yang akan terjadi dengan kamu ke depannya? Kalau yang saya rasa Ibu, mungkin temanku akan apresiasi Iya. lah, karena mungkin siapa tahu dia bilang kayak, wah kayak ternyata kamu bisa juga tidak berpukul ya kalau kata orang. Iya. Dan juga pasti nilai akademiku kalau tidak naik minimal bisa saya pertahankan. Betul. Yang kedua itu saya tidak dapat teguran lagi, dan mungkin ya Ibu akan diapresiasi dengan guru. Oh iya, Itu betul sih yang sekali. saya pikirkan. Oke, nah betul sekali ya. Iya. Semua yang apa Ina katakan tadi itu betul-betul sekali. Oke, nah betul sekali seperti yang kamu katakan tadi. Jadi Ina sebenarnya itu yang bermasalah di sini tuh bukan kamu, bukan diri kamu, tetapi bagaimana cara kamu menyalurkan rasa semangat yang ada dalam diri kamu itu. Nah, oke, nah setelah kita berbincang sejauh ini, kira-kira apa nih pemahaman baru yang sepertinya ingin kamu katakan nih setelah mengikuti sesi hari ini? Kalau pemahaman yang saya dapat Ibu, yang pertama ternyata perilaku refleksku ini atau emosiku yang tidak terkontrol ini merupakan pemahaman yang saya dapat nih Ibu. Ternyata refleks emosi yang tidak terkontrol itu bukan salah dari masalahnya itu, tapi salah yang dari diriku sendiri. Iya. Saya itu cara menyalurkanku salah Ibu. Iya. Ternyata masih banyak cara-cara lain yang mungkin lebih positif yang bisa saya lakukan untuk menyalurkan rasa emosi yang tidak terkontrolku ini Bu. Dan juga ternyata banyak cara yang mungkin bisa saya lakukan agar emosi yang tidak terkontrolku ini bisa saya tahan atau bisa tersalurkan dengan hal-hal yang lebih positif. Oke, betul sekali Ina yang Iya, kamu Bu. jelaskan tadi. Ya Ina, terima kasih karena sudah menjelaskan itu kepada Ibu. Di sini mau bertanya, kira-kira setelah keluar dari ruangan ini, apa yang ingin kamu lakukan dulu? Yang pertama yang saya lakukan, kan keluar dari ruangan ini ada mata pelajaran selanjutnya Ibu. Saya berusaha semaksimal mungkin, jika gurunya menjelaskan saya tidak potong. Jika memang rasa emosi yang tidak terkontrol ini datang, seperti yang Ibu sudah katakan, jika saya mau bertanya, saya boleh tulis di notes atau di buku. Jika memang saya mau menyanggah atau selain bertanya atau menjawab, saya boleh kayak rasa emosi gue ini yang tidak terkontrol, saya bisa menggambar atau menulis, ya intinya saya salurkan di tulisan. Ya, betul sekali. Ya, itu Ibu mungkin yang akan saya coba. Oke, jadi di sini mungkin ya Ina bisa menyiapkan buku khusus ya untuk itu ya. Iya Ibu, Oke. nanti saya beli. Oke, Ina, jadi setelah kita bincang-bincang tadi, gimana nih kira-kira perasaannya Ina setelah mengikuti sesi konseling bersama Ibu? Kalau perasaanku Ibu tentu sangat-sangat lega. Pertama karena saya sudah berani ceritakan ke Ibu, sekali. jadi bebanku selama ini bisa hilang. Dan juga saya senang karena responnya Ibu, cara menanggapinya Ibu mengenai permasalahanku itu menurutku cocok di saya, dan tidak mungkin perkataan Ibu tidak membuat saya tersinggung. Jadi lega, dan juga saya juga bisa sedikit terbantu dari solusi-solusinya Ibu. Jadi itu Ibu,
selain lega, saya juga bisa tenang nantinya. Oke, nah terima kasih banyak ya. Tapi di sini juga Ibu betul-betul apresiasi kamu, betul-betul berterima kasih kepada kamu karena kamu tuh sudah mau datang kepada Ibu, mau bercerita kepada Ibu, tidak menyimpan masalahmu sendiri, sudah mau terbuka. Oke, nah jadi untuk minggu depan bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan selanjutnya? Karena di sini Ibu mau mengetahui perkembangan kamu bagaimana, bisa? Bisa Ibu. Kita ketemunya tiap beberapa kali nih. Boleh minggu depan Ibu, misalnya mungkin saya belum 100% berhasil, kita boleh di pertemuan selanjutnya lagi Oke. sampai betul-betul saya rasa permasalahan ini bisa saya kontrol sendiri. Oke, bisa. Jadi minggu depannya ya Ina, Iya, kita Ibu. ketemu lagi. Oke Ina, sepertinya kita sudah di penghujung kegiatan nih. Terima kasih Ibu di sini menyampaikan terima kasih lagi kepada kamu. Semoga kamu bisa keluar dari masalahmu. Di sini Ibu akan selalu siap membantu kamu. Oke, karena tadi kita awali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Berdoa, kita mulai. Sudah selesai. Oke, nah terima kasih banyak ya, semangat. Iya Ibu.